Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Walau di luar sana ada banyak orang yang meragukan tentang ketuhanan dan kejuruselamatan Tuhan. Tapi saya katakan kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus juga berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh yang kita diselamatkan. Tidak dalam siapapun. Dan saya mau katakan kepada kita juga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 10. Jadi percaya kepada Yesus engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Kiranya malam ini kita tetap dalam rileks kita relakskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah, dan setelah itu jangan lupa juga untuk membaca firman Allah dan berdoa sebelum tidur. Kiranya kekuatan Tuhan itu menyertai setiap kita, kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita, sehingga kita apabila kita tidur kita dapat disiplinnya Tuhan. Besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat guna mempermuliakan Tuhan kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 17 sampai dengan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, dan akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterimu lapar, berilah dia makan, dan jika ia haus, berikan dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Jadi tema kita adalah hidup dalam kasih Yesus. Jadi orang yang hidup dalam kasih Yesus itu, yang pertama ia tidak hidup membalas yang jahat dengan yang jahat. Bahkan firman Allah, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau dunia bilang kamu jahat, saya akan lebih jahat. Kamu baik, saya akan lebih baik. Jadi itu hukum dunia. Tapi hukum Yesus itu sangat berbeda. Kalau orang sampai mengenai, doakan lagi dia. Makanya waktu saya bilang ini tentang hukum ini, ada seorang berkata, itu enggak ada ajaran seperti itu Pak. Gila itu yang ngajar itu. Tapi saya katakan pada dia, kalau Anda berkenan untuk mendengarkannya, atau 5 menit atau setengah jam, atau berapa lama lah ya, Anda mau mendengarkannya, mau cepat mau lama juga boleh ya. Dan saya akan membukakan dari apa yang saya percayai, iman saya. Ada ajaran itu. Dia geleng-geleng kepala ya. Memang gak masuk akal. Masa orang berbuat jahat, kita membalasnya dengan kebaikan? Gak masuk akal itu. Tapi firman Allah katakan, jangan kau kalah karena kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua kata firman Allah ialah, ia melakukan apa yang baik bagi semua orang. Wah, ini tentu sesuatu yang sangat kita harapkan. Semua orang berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepada semua orang. Kalau semua orang berbuat baik kepada semua orang, kira-kira apa yang terjadi? Damai. Itu sebabnya hukum positif Tuhan, golden rule-nya Tuhan Yesus, yang diajarkan dari khotbah di bukit. Whatever you want men to do to you, do also to them, for this the law and the prophet.
apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Karena di sini terdapat isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita diajar untuk melakukan yang baik, saling tolong-menolong dalam Galatia 6 ayat yang kedua dan 3 itu. Anda bisa bayangkan kalau semua seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah, berbuat baik kepada semua orang. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Tapi saya dapat bayangkan surga kecil itu terjadi di bumi ini sebelum saya menikmati surga besar di surga sana. Di bumi ini saya bisa menikmati surga kecil itu. Ya, ingat ya. Saya sering berterima kasih kepada Tuhan bahwa sampai hari ini kita kuat, kita dipelihara, kita lindungi. Itu bukan karena hebatmu, bukan karena luar biasamu. Ada banyak orang yang kena bunuh di sana, yang dicelakai di sana. Dan kalau kita masih tetap dalam pemeliharaan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Jadi kita tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan karena hebat kita atau karena luar biasanya kita, tidak. Tapi semata-mata hanya karena anugerah. Jadi lakukan yang baik bagi semua orang. Masih ingat bagaimana kisah Yusuf ketika dia mempunyai kesempatan untuk menyakiti saudara-saudaranya. Apakah dia lakukan? Tidak. Walaupun pada mulanya dia tidak bisa untuk sekedar mengetahui apakah keadaan orang tua mereka dengan membentak-bentak, tapi jauh di hatinya telah menangis. Hanya kepura-puraan yang dilakukannya. Dan ketika orang tuanya mati, Kejadian 50 ayat 20 dikatakan saudara-saudaranya mereka rekakan hal yang begini kita katakan kepada saudara kita. Seharusnya ayahnya harus ngomong pada bapaknya. Bapaknya harus ngomong pada Yusuf. Tapi enggak. Gitu. Tapi Yusuf juga katakan, aduh saudaraku ini. Kamu mereka rekakan dengan maksud yang jahat. Tapi Tuhan mereka rekakan dengan maksud yang baik supaya memelihara kehidupan satu bangsa. Jadi sudahlah. Tuhan pakai Anda, saudara-saudaraku, untuk menjadikan saya ada di posisi ini. Wah, kalau begitu luar biasa. Karena apa? Dia tidak ingin membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dia ingin melakukan kebaikan kepada semua orang, termasuk orang yang pernah menyakitinya. Yang ketiga kata firman Allah, ia hidup berdamai dengan semua orang. Wah, jadi satu musuh itu sudah terlalu banyak. 1000 sahabat itu kurang. Tapi satu musuh itu sudah terlalu banyak. Tapi saya yakin dan percaya kita tidak bisa menghindari diri dari hal-hal yang seperti itu. Karena semua manusia mempunyai tabiat, sifat yang berbeda-beda. Ada yang kita tolong justru ingin menyakiti kita. Bahkan ingin membunuh kita. Sudah kita tolong, kan aneh. Hanya karena kita disiplin, karena dia tidak melakukan sebagaimana yang kita harapkan. Ya tentu sebagai orang yang usaha, tentu kita ingin ya untunglah bukan buntung kan. Dia seenak-enaknya dia terima dari orang lain, dia tidak mengerjakannya dengan baik. Justru dia menerima dari orang lain, dia bos. Tersembunyi. Lalu kepada kita dia bilang nggak ada dapat penumpang. Akhirnya saya jual itu. Ya. Daripada itu menjadi sumber. Jadi kalau apa-apa saja yang menjadi sumber bangsawan, sudah jangan di situ. Jangan bertahan di situ.
daripada sakit hati. Lebih baik selesaikan dengan baik, dengan damai. Ya kalau orang menyikapinya dengan tidak baik, ya itu urusannya. Tapi yang jelas kita telah berupaya untuk memberi yang terbaik. Dan Alkitab mengatakan berupaya untuk hidup berdamai dengan semua orang. Tapi kalau orang mencari musuh, hindarkan saja. Ya. Karena akan ada orang-orang seperti itu yang mencoba untuk melakukan hal-hal sabotase, hal-hal provokasi. Dan saya tidak hanya mengatakan, saya sudah mengalaminya. Tapi saya mau katakan, ketika kita tetap berbuat baik, bahkan sampai kepada akhir hayatnya, sampai orang katakan kepada saya, "Loh Om sudah diperlakukan tidak adil, tidak benar, tidak apa, masih Om mau tolong orang itu, masih Om mau menolong keluarganya." Orang-orang yang berbicara bukan saya. Terus kita kesempatan untuk mengatakan itu, mengatakan firman Allah. Jadi berdamai untuk semua orang. Jangan ada niat jahat dalam hati kita. Dan yang terakhir kata firman Allah, ia hidup mengasihi dan mengampuni walau musuhnya telah berbuat jahat. Ini memang agak sukar ya. Ketika firman Allah memberikan saran, kalau lapar, ya beri dia makan. Kalau haus, beri dia minum. Kalau tidak punya pakaian, beri dia pakaian. Kalau dia tidak punya uang, beri dia uang. Sampai saat ini, sampai tahap ini, saya masih ingat apa yang saya perbuat terhadap orang yang pernah menjarah saya habis-habisan. Ketika mereka lapar, saya beri mereka makan. Haus, saya beri mereka minum. Tidak punya pakaian, saya beri dia pakaian. Tidak punya uang, saya beri dia uang. Tidak punya air 24 jam tersedia. Itu bukan air biasa, bukan air sumur, itu air keran. Tapi saya bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Karena kita apa? Diajar untuk hidup dalam kasih Tuhan. Hidup dalam kasih Tuhan itu memang gak mudah. Yang terakhir ini, tidak akan membalas karena pembalas itu milik Tuhan. Ya. Kadang kalau yang ini saya pernah lalai nih, ya. Ya kadang-kadang kalau sudah sampai pada puncak, tapi saya tidak ingin menyakiti orang itu loh. Jadi saya lalai ini ketika saya dihantam bertubi-tubi, lalu kemudian nafsu untuk seolah-olah sudah mau membunuh lah, sudah begitu masih lalu dikejar. Saya sudah upaya lari, tapi ya namanya terpleset itu, ya ada saja. Kita ingin menghindar, masih saja dihantam. Makanya ada sebuah lagu, kasihmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Kasihmu, kasihmu Bapakku. Ya, itu bisa didengar di YouTube saya. Itu akibat ini, satu kali membalas. Saya sudah pernah saksikan, akhirnya saya dilapor ke polisi, ya karena perbuatan itu. Tapi karena memang saya tidak dari rekonstruksi yang dilakukan, karena langsung dia visum di kantor polisi. Itu makanya saya bilang, wah ini memang manusia jahat. Dia yang kita tolong, dia yang mementung kita, dia juga ingin melakukan kebencian yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan itu adil. Gak usah takut. Ya. Jadi, tapi kita diajar untuk hidup dalam kasih Yesus. Dan saya berkata pada Tuhan, setelah itu saya merenung sangat dalam. Dan
lahirlah sebuah lagu Kasihmu, Kasihmu. Ya, kalau Anda mau lengkap kasih, ada lagu Kasihmu, Kasihmu Bapakku. Ya. Jadi dia dalam lagu itu kita bisa hidup karena dia, kita ada karena dia, kita hidup karena dia. Jadi kita bisa berubah karena dia. Ya, kita mengalami perubahan karena dia. Dan saya bersyukur bahwa sekalipun demikian, saya memang minta ampun sama Tuhan. Dan saya nangis itu. Kegagalan saya itu saya tangisi. Saya sesali. Dan pada waktu itulah saya masih ingat inspirasi datang setelah saya melakukan itu. Saya sadar Tuhan yang mengubah saya. Tuhan yang membuat saya berarti. Jadi kalau dia membuat aku ada, aku hidup karena dia, aku berarti karena dia, aku berubah karena dia. Dan saya nikmati lagu itu bersama dengan dia. Ya. Puji nama Tuhan. Makanya teman saya bilang begini, lagu-lagu yang keluar dari hati, dari ungkapan yang paling dalam, itu jauh lebih sakti katanya. Artinya jauh lebih menyentuh daripada lagu yang dibuat dengan, saya tidak tahu baca not, tidak bisa baca not, dan juga tidak bisa buat not apa ya, paling do re mi fa sol la si do. Aku nyanyi masih boleh. Tapi apabila inspirasi itu datang, segala sesuatu menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menolong kami, memelihara kami, melindungi kami, menjagai kami. Dan biarlah kami hidup dalam kasih. Kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit aku perintahkan keluar dari hidupmu. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus, Engkau sembuh oleh kuasanya, oleh jamahannya Engkau sembuh. Dan kalau Engkau mengalami masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kelegahan, Tuhan yang menyertai Engkau ketika Engkau berdoa. Dan Tuhan akan menjawab Engkau. Kalau saja Engkau mengasihi Tuhan, kalau saja Engkau mengenal kekuatan kuasanya, Tuhan akan datang menolong Engkau. Dalam nama Yesus, kalau Engkau orangnya, mari angkat tanganmu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada mereka, biarlah pertolonganmu, kebaikanmu, kemurahanmu datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, apa yang sudah Engkau firmankan, Engkau genapi kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, sehingga mereka memuliakan Engkau, memasukkan namamu. Namamu kami puji, kami muliakan, kami tinggikan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.